Kenapa sih? Kamu kelihatan kaget gitu. Sebenarnya sih wajar ya. Soalnya kamu bahkan nggak tahu aku siapa. Tiba-tiba aku datang terus nyapa kamu. Ya pasti ya kaget ya. Tapi ya walaupun kamu nggak tahu aku tahu kok siapa kamu. Aku tahu banget kamu tuh siapa. Em, aku tahu kalau misalkan kamu suka duduk sendirian di pojok kamar, terus lampunya dimatiin, cuma ditemenin sama musik yang pelan yang kamu play. Dan aku juga tahu kalau kamu tuh suka pura-pura ketawa di depan orang lain. Yang padahal hati kamu tuh kosong banget. Aku tahu semuanya. Dan aku juga tahu kok kamu masih sering bangun tengah malam gara-gara kamu tuh mimpi buruk. Aku tahu semuanya. Aneh kan? Aneh ya? Aku nggak tahu sih kamu ngerasa aneh atau bahkan ngeri. Ah, ya meskipun kita nggak pernah kenal satu sama lain, tapi aku bisa ngintip semua sisi diri kamu. Aku bisa tahu semuanya karena aku tuh udah perhatiin kamu dari lama. Bahkan kenangan-kenangan yang udah kamu sembunyiin sekian lama, rahasia-rahasia yang bahkan gak pernah kamu bilang ke siapapun. Semuanya udah aku tahu, udah aku tulis di note juga. Iya, aku cuma suka nulis jadi aku nulis aja apa yang ada di kepalaku dan kebetulan yang ada di kepalaku itu ya cuma kamu. Gak ada yang lain, aku gak tahu. Dan aku juga gak pengen menghilangkan kamu dari pikiranku. Kenapa sih? Kamu ngerasa geli ya sama aku ya? Kamu pasti mikir uh, kalau aku tuh aneh. Kalau aku tuh freak. Ya, jawabannya gampang aja. Eh, karena karena sebenarnya aku tuh udah suka sama kamu dari lama. Mungkin caraku beda. Karena aku nggak punya keberanian buat ngomong itu kemarin. Tapi akhirnya aku ya memutuskan buat ngomong ini langsung sama kamu. Dan lagian juga tempatnya mendukung kan. Mumpung malam hari, mumpung lagi sepi, nggak ada orang, nggak ada siapapun ya kan. Dan mungkin kalau misalkan kamu sekarang ngerasa ketakutan, kamu boleh kok coba buat lari. Atau mungkin kamu ya pura-pura nggak dengar suara ini. Kamu pura-pura nggak pernah ketemu sama aku. Tapi mau gimana pun kamu lari, aku tetap bakal ngejar kamu. Aku bakal tetap ada di hidup kamu. Di setiap langkah kamu, di setiap rasa takut kamu, bahkan di balik senyuman palsu kamu, aku akan selalu ada buat kamu. Ya, mungkin sekarang aku cuma orang asing buat kamu. Aku bukan siapa-siapa kamu. Aku bukan orang penting. Tapi buat aku, kamu itu bukan orang asing sama sekali. Buat aku, kamu itu udah jadi bagian dari aku. Dan spesial. Mungkin sebentar lagi, aku juga bakal jadi bagian dari diri kamu, dari hidup kamu. Aku cuma berharap aja. Iya, siapa tahu kamu mau sama aku ya kan? Kenapa? Kenapa? Kamu mau lari. Tapi kalau kamu mau lari, kenapa kamu gak lari sekarang? Hmm? Kenapa? Kamu bilang mau lari tapi badan kamu masih di sini, kamu gak lari sama sekali. Bahkan kamu masih ngeliatin aku dari tadi. Iya, walaupun tatapan kamu, aku tahu banget sih tatapan itu tuh adalah
tatapan yang penuh dengan tanda tanya. Tapi siapa yang peduli? Yang aku peduli ini ya aku bisa ngobrol sama kamu, bisa berduaan sama kamu, dan kamu bisa ngeliatin aku. Itu yang aku peduliin. Dan mungkin sekarang adalah apa ya kalau kata orang, cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin sekarang masih cinta bertepuk sebelah tangan, tapi tenang aja. Pokoknya nggak akan lama lagi aku bakal bikin cinta kita tuh utuh. Sekarang cuma aku yang suka sama kamu, tapi bentar lagi aku yakin kamu bakal suka sama aku. Aku juga bisa ngeliat muka kamu sekarang. Kamu belum bisa nerima aku karena kita belum benar-benar kenal. Dan muka kamu tuh muka yang panik, bingung, juga takut. Kamu takut sama aku, kamu bingung, aku ini siapa? Dan pasti kamu mikir gak mungkin ada orang asing yang tahu semua ini. Gak mungkin ada orang asing yang tahu semua apa yang kamu lakukan, rutinitas kamu setiap hari, dan rahasia-rahasia yang gak pernah kamu sebarin ke siapapun. Iya, aku tahu kok kalau kamu bingung. Gak apa-apa. Kamu boleh nikmatin kebingungan kamu sekarang. Tenang aja. Lagi pula, eh, kamu gak sendirian. Karena di sini juga aku bingung. Aku bingung kenapa aku bisa seobsesi itu sama kamu. Aku gak tahu kenapa. Aneh. Tapi nyata. Itu yang aku rasain sekarang. Aku pun gak tahu kenapa. Hah? Em, apa ya? Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Cuma mungkin mungkin gini. Eh, gini. Aku coba buktiin kalau aku itu nggak yang ngada-ngada. Aku tuh memang ngomong apa adanya dan bakal aku buktiin ya. Aku bakal buktiin dengan menyebutkan rahasia pribadi kamu yang mungkin gak pernah kamu kasih tahu ke orang lain. Gini, kamu masih ingat kan? Waktu kamu sembunyi di kamar mandi jam 2 pagi karena kamu gak mau ada orang rumah yang dengar kamu nangis. Kamu masih ingat? Dan waktu itu, kamu duduk di lantai dingin itu sambil nutup mulut kamu pakai tangan. Aku bisa dengar semuanya. Aku bisa dengar setiap tangisan kamu, setiap isakan kamu di kamar mandi itu. Gimana? Udah cukup? Udah cukup belum kira-kira? Kamu udah percaya sama aku kan? Oke, oke. Gini, mungkin aku bakal tambahin satu bukti lagi. Um, oke. Waktu kamu nulis sesuatu di catatan ponsel kamu, di note HP kamu, kamu buru-buru hapus. Kamu sempat nulis, tapi kamu cepat-cepat hapus itu karena takut ada yang baca. Gimana? Ya, mungkin kedengarannya gak masuk akal, tapi aku tahu apa yang ada di catatan itu. Dan mungkin kamu bakal lebih bingung lagi kalau misalkan aku kasih tahu isi note itu apa. Ya, intinya itu adalah rahasia kecil kamu yang gak pengen orang lain tahu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi gimana?
Apa sekarang kamu udah percaya sama aku? Eh, Oke, oke. Kalau misalkan kamu belum percaya banget sama aku, oke, masih kurang kan? Oke, aku tahu kebiasaan kamu sebelum tidur. Kamu selalu dengerin musik, dan musik itu adalah musik yang cuma kamu yang tahu artinya buat kamu. Terus kamu suka megang dada kiri kamu sendiri. Terus kamu pura-pura bisa bikin kamu lebih tenang. Dan kamu selalu mikir dalam hati, aku capek. Aku pengen ada yang bener-bener ngertiin aku. Bener kan? Kamu udah capek sama hidup. Kamu udah capek sama orang-orang di sekitaran kamu yang gak bisa ngertiin kamu. Sampai akhirnya kamu pura-pura bahagia. Dan kamu nipu diri sendiri seakan-akan semuanya itu gak ada masalah. Seakan-akan semuanya itu normal-normal aja. Em, Sampai akhirnya kamu beneran capek dan kamu berharap ada seseorang yang datang yang bisa ngertiin kamu. Sekarang aku tanya, gimana bisa? Gimana bisa aku tahu semua itu kalau aku bukan orang yang paling ngertiin kamu? Hmm? Lihat, kamu gak bisa sembunyi lagi atau menyembunyikan sesuatu lagi. Aku asing buat kamu, tapi aku jauh lebih dekat sama diri kamu dari siapapun. Bahkan bisa dibilang aku lebih dekat dari diri kamu sendiri. Ya, kamu tuh gak punya pilihan lain. Kamu gak punya pilihan lain. Kamu udah aku buka. Kamu udah aku bongkar. Kamu udah aku kuasai. Dan sebentar lagi kamu bakal aku milikin. Luar dan dalam. Semuanya, pikiran kamu, tubuh kamu, perhatian kamu, semuanya milik aku. Cuma buat aku. Hmm? Ya intinya, aku bakal selalu ada buat kamu. Kamu juga harus ada buat aku. Karena kalau enggak, ya semua rahasia-rahasia kamu bukan lagi sebuah rahasia. Hah? Eh, muka kamu kenapa? Kok merah banget? Oh, hmm, kenapa? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku bisa lihat kok. Kamu lagi malu ya? Lucu banget sih. Aku itu udah buka semua rahasia kamu. Tapi yang bikin kamu paling gugup cuma karena aku nyebutin hal-hal kecil tentang kamu. Kamu gugup gara-gara aku nyebutin rahasia kamu? Ah, iya. Itu udah pasti. Aku tahu kamu suka senyum sendiri kalau lagi baca pesan dari orang yang kamu suka kan? Aku juga tahu kalau kamu suka ngerasa cantik. Tiap kali kamu bercermin diam-diam, walaupun kamu selalu bilang, aku biasa aja. Dan aku juga tahu sih, gimana detak jantung kamu sekarang. Waktu kamu tahu kalau aku tuh perhatian sama kamu, waktu kamu tahu kalau aku tuh suka sama kamu. Detak jantung kamu tuh kayaknya lebih cepat dari yang sebelumnya.
Hmm, kamu, oke, kamu salting ya? Hmm? Atau mungkin kamu takut, aku nggak tahu ya. Antara keduanya, kamu kelihatan takut, tapi kamu juga penasaran. Kamu juga sempat mikir, siapa sih cowok ini? Kenapa dia bisa tahu semuanya tentang aku ya? Dan kenapa suaranya bisa bikin aku deg-degan? Hmm? Iya kan? Kamu pasti mikir kayak gitu. Iya kan? Hah? Udahlah, kamu gak usah bohong. Aku itu bisa ngerasain kamu tuh lagi salting, salah tingkah. Gara-gara dengar suaraku juga kan? Bahkan rasa malu kamu tuh kalau bisa, ya buat aku. Tenang aja. Mau gimana pun ceritanya aku gak bakal nyakitin kamu. Aku itu cuma pengen deket, lebih dekat dari siapapun sama kamu. Dan kalau bisa aku jadi satu-satunya alasan kenapa kamu tersenyum. Jadi satu-satunya alasan kenapa kamu bisa deg-degan dan kenapa kamu gak bisa tidur malam ini. Dan kalau bisa sih malam ini kamu selalu terngiang-ngiang, terbayang sama suaraku. Atau mungkin kalau kamu mau aku bakal nemenin kamu tidur. Aku gak keberatan kok kalau kamu minta aku nemenin kamu malam ini. Hmm, kenapa? Nakal dikit gak apa-apa kan? Gak apa-apa, lagian kan gak ada orang. Hah? Shh, shh. Kamu tahu nggak bedanya aku sama orang lain? Iya, mereka cuma ngelihat muka kamu. Mereka cuma nilai dari wajah kamu. Sedangkan aku bisa ngelihat isi hati kamu. Dan coba kamu tebak. Aku bisa lihat dari cara kamu ngedepin mata. Aku bahkan bisa tahu cara kamu narik nafas. Kamu pengen marah, aku juga tahu. Dan mungkin kamu pengen teriak. Jangan deket-deket aku. Tapi jujur aja, ada satu bagian dalam diri kamu yang gak mau aku pergi. Iya kan? Aku tahu itu, aku bisa ngerasain itu. Jantung kamu tuh berdetak bukan karena rasa takut. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bikin pipi kamu panas, yang bikin tangan kamu tuh gemetar, dan kamu ngerasa dipuja. Hmm? Untuk pertama kalinya ada yang benar-benar ngeliatin kamu, perhatiin kamu sampai ke detail terkecil. Kamu boleh bilang aku orang asing. Tapi siapa lagi yang bisa ngertiin kamu sedalam ini ya? Siapa lagi yang bisa tahu kebiasaan kamu waktu kamu lagi sendirian, waktu kamu lagi kesepian, ketakutan, dan semua yang ada di diri kamu? Iya, cuma aku. Aku satu-satunya. Dan menurut aku, kamu itu sempurna banget. Kamu itu benar-benar sempurna. Bahkan di sisi yang paling gelap sekalipun, kamu itu tetap kelihatan terang. Dan itu kenapa aku gak bisa pergi. Aku gak bisa ngelupain kamu. Dan gak akan pernah. Tapi lucu ya. Kamu sempat bilang takut. Tapi mata kamu tuh bersinar, tau gak? Ya, bukan bersinar mengeluarkan cahaya, tapi kayak punya sesuatu yang pengen kamu dapetin lagi.
Kamu takut sama aku atau kamu takut sama perasaan yang lagi tumbuh di dalam dada kamu? Hmm? Atau mungkin kamu takut aku ini cuma ghosting doang? Ah, enggak lah. Mau gimana pun aku akan selalu ada buat kamu. Aku bakal selalu nemenin kamu. Dan kalau aku lihat-lihat ya, aku lihat lebih detail lagi. Em, Sekarang kamu jujur sama aku. Kamu suka kan cowok yang kayak gini? Dengan perilaku yang lembut, suara yang lembut juga, dan bisa ngertiin kamu. Em, Kamu pasti baper kan? Hah? Kamu pasti baper kan dengerin aku ngomong kayak gini? Hmm? Kamu bisa bilang apa aja. Terserah. Tapi muka kamu udah ngasih tahu aku jawabannya. Kamu gak bisa bohong dari muka kamu. Jadi mau sekeras apapun kamu nolak aku tahu isi kepala kamu, bahkan hati kamu. Shh, gak apa-apa. Kamu gak usah ngelawan. Kamu jangan lawan perasaan kamu. Coba deh kamu belajar jujur. Coba kamu belajar buat ungkapin isi kepala kamu, apa yang ada di pikiran kamu, di hati kamu, apa yang kamu pendam. Coba kamu keluarkan, gak usah dilawan. Ya, karena semakin kamu coba buat kabur, semakin dalam juga kamu jatuh ke arah aku, ke dalam pelukan aku. Lihat mata kamu sendiri tuh coba. Kamu tuh udah goyah. Kamu beneran salting ya. Bibir kamu juga. Hmm, Kamu cuma diem aja. Kamu gak bisa bilang enggak, ya kan? Ya, kamu gak sadar. Mungkin kamu gak sadar kalau detik ini kamu udah em, kayak kebius gitu lah. Suara aku nih pelan-pelan masuk ke telinga kamu kan? Suaraku yang pelan-pelan masuk ke telinga kamu terus nyebar di dalam kepala kamu dan sekarang kamu gak bisa berhenti buat mikirin aku. Kamu selalu kebayang sama mukaku ini dan suaraku ini. Jadi sekali lagi aku ingetin ya. Kamu boleh bilang kalau aku tuh orang asing. Aku adalah orang yang gak kamu kenal. Tapi jujur aja, bukankah rasa kayak gitu tuh udah ada di hidup kamu sejak lama? Hah? Bukannya kamu ngerasa kalau orang-orang di sekitaran kamu itu ya orang asing buat kamu? Makanya aku memutuskan buat bilang ini ke kamu. Aku harus ada di samping kamu. Aku yang seharusnya selalu ada buat kamu. Bener kan? Jadi, kalau saran aku ya, mendingan kamu lupain semuanya. Lupain orang-orang di sekitaran kamu yang bikin kamu capek. Yang bikin kamu marah. Atau mungkin mantan-mantan kamu yang udah buang kamu. Lupain mereka semua dan sekarang kamu cuma mau mikirin aku. Kepala kamu, hati kamu, pikiran kamu semuanya cuma ada buat aku. Kamu gak perlu mikir apa-apa lagi. Kamu gak perlu takut dan gak perlu sembunyi. Kamu cukup ikutin aku aja. Biarin aku yang ngatur segalanya. Lihat kan? Semuanya aman. Dan kamu gak perlu kabur. Bukan karena aku nahan kamu. Bukan karena aku nyegat kamu buat lari, enggak. Tapi karena hati kamu sendiri yang minta aku buat tetap di sini. Kamu yang minta aku tetap ada di samping kamu. Dan kamu itu adalah milikku sepenuhnya. Tubuh kamu, hati kamu, pikiran kamu semuanya udah aku pegang. Jadi jangan sampai kamu ngelupain aku.
Kamu harus ingat baik-baik suaraku, mukaku, gimana perhatian aku sama kamu, dan semuanya yang udah aku kasih tahu ke kamu. Dan sekarang mungkin aku cuma bisa membuktikan secara verbal. Aku cuma bisa berkata-kata. Tapi kalau aku dikasih kesempatan buat kamu, aku dikasih kesempatan buat nemenin kamu, semuanya tentang kamu ada aku bakal kasih bukti yang lebih konkret. Kalau aku tuh beneran suka sama kamu. Aku beneran sayang sama kamu. Hmm? Jadi mulai sekarang, gak ada lagi orang lain. Cuma aku sama kamu. Cuma kita berdua. Selamanya. Sayang.